Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat BLC, bertemu lagi bersama saya Dadan Nugraha di BLC Podcast Studio. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu dari Bekasi kebetulan ya. Dan beliau ini adalah seorang barista. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol mengenai perkopian ya Kang ya. Oke, Ya, boleh. selamat datang di Sumedang Kang. Terima kasih Jauh-jauh banyak. nih dari Bekasi atau Jakarta sih tepatnya sebetulnya? Bekasi, Bekasi. Bekasi, Heeh. ya. Boleh diperkenalkan langsung Kang? Oke, boleh. Eh, Kenalin, aku Darnis. Latar belakang aku sebenarnya hari-hari adalah bikin kopi atau biasa disebut barista. Aku punya beberapa bisnis juga di kopi, sama kayak aku punya coffee shop, kecil-kecilan, gerobakan. Aku juga punya produk beans, jadi itu kayak aku jual beans eksotik yang harganya cukup mahal. Tapi karena aku jualnya dikit-dikit, aku bisa jual murah di situ. Ada namanya traveling dose. Untuk kerja sehari-hari aku di Excelso Coffee, mungkin udah tahu juga. Luar biasa. Expresso Kopi Jakarta? Excelso Coffee Bekasi Oh juga, Bekasi. di Oke. Pakuwon Mall Bekasi. Oh luar biasa. Nah Kang Denis nih, awal mula ketertarikan kepada kopi atau menjadi barista ini, awal mulanya gimana sih? Oke, untuk ketertarikan aku pertama kali tuh sesimpel dibawain kopi susu botolan sebenarnya sama teman aku. Dulu aku belum jadi barista, sebelum itu aku jadi marbot masjid. Wah, Insya Allah luar biasa. Aku marbot masjid di situ pada saat itu lagi Covid tahun 2020. Aku sebenarnya lagi struggle banget mau nyari pemasukan yang cepat dari mana, dan di situ ada satu temanku, dia dari pesantren, dia bikin kayak kopi susu gula aren botolan, dikasih coba ke kita, yang pada akhirnya kayak kita yang latar belakang gak ngopi-ngopi banget jadi tertarik dari situ. Sebenarnya awalnya dari situ sih. Lalu apakah dari situ belajar secara otodidak atau memang ada kursus khusus yang setelah itu diikutin? Awalnya otodidak dulu. Otodidak dulu, aku nyoba-nyoba dulu, lebih tepatnya kayak beli alat dulu untuk bisa nguatin niat sih sebenarnya. Dengan kayak kita kan ngelihat alat-alat baru, motivasinya juga baru lah. After dari itu baru kita kayak ikut kursus-kursus barista kecil-kecilan yang kayak sesi 3 jam tuh cuma 500.000, sesi 3 jam cuma 1 juta, itu aku ambil yang murah-murah dulu. Dari situ mulai fokus menjadi barista Mulai jadi dan barista. terjun kepada bisnis kopi akhirnya. Betul. Oke. Nah, kalau boleh bercerita sedikit dari perjalanannya nih sampai akhirnya mengikuti kompetisi. Nah, kompetisi apa aja yang pernah diikuti nih? Kenapa jadi aku pengen ikut kompetisi gitu? Untuk kompetisi, aku udah banyak ya di barista ini, terutama kayak latte art, yang orang banyak tertarik lah dari kopi tuh ngelihat kita, kopi ada gambarnya kayak, jadi ada mood buat kita foto dulu mungkin untuk nge-share ke teman-teman, nih gue lagi di kopi sini ada gambarnya lucu nih. Ada latte art, terus aku move ke manual brew juga karena seni, dia tuh bisa kayak kita ngobrol sama customer, terus bisa slow aja, enak. Aku ke brewers juga, sama di mixologist. Mixologist tuh aku bikin macam-macam menu sebenarnya. Untuk kenapa aku ikut kompetisi, basicnya aku memang suka lomba dari dulu. Akhirnya aku di sesuatu yang setiap aku tekunin bakal aku coba untuk dikompetisikan nantinya. Dari Luar situ. biasa. Nah, prestasi atau kejuaraan apa saja yang meraih juara nih, Kang? Oke. Jujur, selama 6 tahun aku di industri kopi, masih sama sekali belum pernah namanya juara. Tapi aku terus ikut, dan aku fokuskan saat ini adalah di Indonesia Brewers Cup Championship. Itu kompetisi dengan standar nasional yang bisa ngarah ke internasional nantinya kalau kita sudah juara 1 di nasionalnya. Dari situ sih. Kemarin kalau nggak salah dapat urutan ke-17 ya? Yang di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. dapat di urutan 17. Di tahun lalu untuk yang liga itu di urutan 9. Begitu. Di ikut kompetisi dan kemarin juga sempat ada ya masuk
nominasi sebetulnya ya, walaupun bukan juara satu, tapi mudah-mudahan dengan semangat kedepannya bisa meraih juara satu dan bisa internasional. Amin. Nah, menurut Kang Denis nih, untuk bisnis perkopian di Indonesia ini seperti apa sih sebetulnya? Untuk saat ini lagi sangat-sangat bagus sebenarnya. Di sisi lain demand kita sudah mulai banyak. Udah jarang orang yang nggak ngopi. Mereka kadang struggle dikit ngopi, ada kerjaan dikit ngopi, terus kadang sedih dikit ngopi ataupun senang dikit ngopi. Jadi kayak ini adalah bisnis di masa depan juga, kopi ini sebenarnya. Jadi kita bisa jalanin sebenarnya pelan-pelan aja, memang nggak yang kenceng-kenceng banget sebenarnya. Di sisi lain kompetitor mulai banyak, kayak brand-brand besar mulai ekspansi, cabang dimanapun, yang pada akhirnya kayak kita yang organik ini yang kecil-kecil mulai ketutup. Cuma dengan kayak ketekunan kita, kekonsistenan kita bakal bisa meraih itu semua. Karena menurut aku di kopi ini bukan masalah lama atau enggak. Cuma seberapa banyak kita nyelam, seberapa banyak kita produktif, kita aktif di industri kopi ini. Sekedar nyari tren, sekedar memahami apa yang kayak customer butuh, sekedar memahami apa yang kita bikin, itu bikin value kita jadi lebih naik lagi. Luar biasa sekali. Nah, untuk jenis-jenis kopi itu tersendiri kan ada 4 kalau nggak salah ya. Arabica, Robusta, apalagi tuh? Excelsa. Excelsa, satu lagi Liberica. yang Liberica. Nah Liberica, itu betul. bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa nih, sepengetahuan Kang Denis, apa sih perbedaan dari keempat jenis kopi itu? Oke, kalau dari segi perbedaan, mungkin dari rasa sudah jelas, dari karakteristik pun sama. Untuk yang Robusta dia sebenarnya beans-nya bulat. Beans-nya bulat, dia di roastingnya kebanyakan lebih gelap. Terus kalau Robusta punya karakter yang cukup pahit. Basically, di sisi lain sekarang udah mulai banyak proses fermentasi yang bikin kayak Robusta tuh rasanya jadi ada floral, ada rasa fruity, ataupun rasa kayak perfumey gitu. Cuma basically adalah Robusta itu pahit. Kalau kayak Arabica, dia punya karakter beans yang lonjong. Dan Arabica tuh cukup banyak jenis beansnya, ada yang bulat pun bisa dibilang Arabica. Karena Arabica tuh termasuk kopi yang sangat banyak di negara kita, negara Indonesia, karena kita negara produsen. Dia punya karakteristik asam, fruity, bahkan floral pun ada. Untuk yang Excelsa, dia punya karakter beans yang kecil sebenarnya. Kalau dari segi rasa tuh dia nutty. Just nutty, kayak coklat. Dia kayak cuma tugasnya tuh tone down dari Arabica. Excelsa itu pekerjaannya adalah dia lebih ke buat blend coffee. Dia jarang dinikmatin untuk single origin, karena itu buat blend. Dia punya jadi ketika ketemu sama yang beans asam, itu bisa di tone down, rasanya jadi lebih smooth, lebih santai dan nyaman, aftertaste-nya enak. Kalau Liberica, seperti yang kita tahu, dia terkenal dengan rasanya yang jackfruit. Dia punya beans yang monster lah, bisa dibilang ukuran itu besar-besar banget sebenarnya Liberica. Itu dia bisa dinikmatin apapun, dia mau americano, dia mau kayak manual brew itu bisa. Gak ada masalah, ataupun di blend juga. Liberica itu cukup rekomen untuk yang kayak baru-baru ngopi tapi pengen ngerasain rasa yang beda sebenarnya. Termasuk kayak di coffee shop aku pakai beans espresso itu full Liberica. Karena untuk experience tamu-tamu yang pada mau nyoba kopi susu pakai beans Liberica atau sekedar espresso kecil doang, gimana sih rasanya Liberica, aku serving di situ. Gitu sih. Tugas jadi seorang barista itu adalah gimana sih caranya mengeluarkan rasa fruity-nya itu? Nah, gitu. oke. Yang pertama kayak kita harus cari roaster yang terpercaya dulu. Basically ke situ lagi. Kita percuma kadang kita bisa ngeracik ini ngeracik itu, tapi kalau kita nggak tahu sumbernya dari mana, kita nggak tahu kayak latar belakang roasternya gimana, dia cara nge-treatment beansnya kayak gimana, itu akan sia-sia. Yang pertama dari situ, yang kedua adalah kita R&D dulu sama teman-teman, cobain, jangan sendirian kalau bisa. Karena industri ini kita benar-benar saling sinergi sebenarnya, kita nggak bisa sendirian. Sehebat apapun kita, kalau sendirian
akan ada kompetitor yang mereka kayak ngerjainnya rame-rame bareng sama timnya, itu kita akan kalah. Karena mereka lebih cepat berkembang, dengan mereka kayak saling brainstorming, itu kita akan kelewat yang ada. Dan sekarang dengan apa kopi shop juga menjamur sebetulnya ya Betul. sekarang, dan kita juga harus bisa bertahan dari itu semua, dan harus apa namanya, apakah kita kopi shop kita itu otentik atau tidak gitu. Itu Betul. yang paling, dengan ini Itu. adanya dengan bisnisnya menggunakan Liberica tentunya otentik. Otentik, betul. Itu ya beda Mas Ferry. beda dari yang lain, luar biasa sekali. Nah, sekarang selama menjadi barista, apa suka dukanya? Oke, suka duka jadi barista ya. Hmm. Self controlling. Kadang kita kalau coffee shop itu sebenarnya harus konsisten, buka setiap hari kalau bisa. Ya walaupun kadang ada satu hari kita rame banget, itu kita capek abis itu. Betul. Dan besok bawaannya nggak mau buka. Terus ada di sisi juga kayak kita sepi, sama sekali gak ada pembeli. Entah itu lagi waktunya pada kerja atau waktunya lagi pada pulang kampung. Yang pada akhirnya besoknya kita jadi males untuk buka karena kita sepi. Betul. Itu dua itu sebenarnya serba salah kan Iya, sebenarnya. betul. Jadi kayak lebih ke fundamental self controlling dulu. Kalau self controllingnya udah benar, seluruh produk akan jadi perfect. Itu untuk di industri kopi, gimana kita mau maju adalah konsisten. Betul sekali. Konsisten. Jadi apapun yang terjadi, mau sepi, mau ini, Betul. kita asal konsisten. Konsisten. Jangan lagi rame capek besoknya tutup. Betul. Lagi sepi sepi besok tutup aja deh gitu kan. Jadi ya tidak akan kalau tidak konsisten, ya mana akan membuahkan hasil. Nggak akan membuahkan ya. hasil. Dimana juga kan usaha tidak membohongi hasil ya, atau Betul. mengkhianati hasil istilahnya, seperti itu kan. Nah, ini luar biasa sekali nih, dari perjalanannya dari marbot masjid, Betul. ketemu teman yang bawa kopi hingga akhirnya menggeluti bidang ini sampai sekarang ya. Berarti sekitar 4 atau 5 tahun, berapa? Hampir 6 tahun. 6 berarti. tahun ya. Betul. 6 tahun menggeluti kopi dan beberapa kali mengikuti kompetisi. Kompetisi. Oke. Nah, sekarang kan untuk perkopian ya, menjamur dari berbagai macam. Nah, untuk yang kalau di bar nih, ada yang istilahnya yang tadi disebutkan adalah manual brew. Betul. Nah, manual brew itu apa sih sebetulnya? Manual brew itu base-nya adalah metode penyeduhan kopi sebenarnya. Itu secara manual. Nggak pakai mesin espresso Nggak yang pakai gede. mesin espresso, dia simple. Kita cukup nuang sekedar air panas, kena kopi, jadi liquid, selesai. Base-nya manual brew itu. Cuma karena banyaknya innovation, sekarang udah ada namanya V60, udah ada Aeropress, udah ada Coffee Press, itu bikin jadi rasa yang keluar itu jadi beda-beda. Itu base-nya manual brew di situ. Cukup sekedar kayak kita punya kopi saset, kena air panas, udah itu jadi manual brew sebenarnya. Tapi yang membedakan kan kopinya diproses dulu, roasting. Roasting gitu itu udah ya. pasti. Roasting segala macam. Nah, untuk roasting sendiri kan ada beberapa apa ya namanya? Bukan karakter, tahap ya. Bukan, atau jenis istilahnya, ada yang medium, ada medium to dark, ada yang light. Itu apa sih maksudnya? Oke, kalau itu level pemanggangan sih Level, sebenarnya. Ibarat kalau kita suka makan steak mungkin, ada yang namanya medium rare, ada yang medium, ataupun ada yang matang banget. Itu base-nya sama. Kayak kalau light itu biasanya buat kopi manual brew dengan metode V60. Jadi kita bisa dapat rasa yang lebih smooth, nggak terlalu bold, nggak yang pahit banget. Itu buat kayak orang-orang yang baru mau nyoba kopi sebenarnya, yang light itu. Untuknya medium kita bisa juga buat manual brew, cuma mungkin ini lebih next level ya. Untuk mereka yang mungkin mau kompetisi, untuk mereka yang mungkin mulai kayak cari, kayak gue minum kopi light kurang berasa nih kopinya, pengen yang medium nyarinya. Itu jadi rasanya lebih intens, lebih kompleks. Kalau yang dark roast itu biasanya buat espresso. Biasanya dia bisa buat americano, buat cappuccino, ataupun kita buat campuran signature beverage. Jadi base-nya itu karakternya tuh pastinya beda-beda. Yang dark roast itu pahit banget. Kalau yang medium itu kompleks, intens. Kalau yang light kayak teh tawar. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi dari leveling roasting juga
ada beberapa, bukan manfaat, istilahnya peruntukannya ya. Peruntukannya betul. Jadi nggak bisa kalau untuk yang light dibikin Espresso. espresso Betul. gitu ya. Yang ada nanti jadi tawar, kopinya jadi hilang rasanya. Entah gosong, nanti nggak akan keminum. Namanya kita punya kerongkongan itu suka nggak nerima namanya rasa pahit yang terlalu nyelekit. Yang pada akhirnya kita nantinya muntah ataupun sakit perut. Gitu sih. Nah balik lagi sebagai seorang barista, kalau yang saya dengar tuh barista itu harus mempunyai keahlian melatih sensorik. Nah itu untuk bisa merasakan rasa kopi. Nah itu perlu berapa lama tuh dari misalnya dari itu awal tuh kan bukan nggak ngerti, yang ngopi biasa-biasa aja gitu kan, hingga akhirnya memperdalam itu hingga sensoriknya terlatih gitu bahwa ini keluar nih frutinya, itunya segala macem. Nah itu perlu proses berapa lama gitu untuk berapa lama kita kayak gak perlu matokin sebenarnya. Kita harus sesering mungkin testing. Sekalipun ada yang udah 10 tahun, 15 tahun di industri kopi, mereka tetap bakal coba testing terus. Apapun itu. Entah buah, entah makanan khas di daerah-daerah, atau minuman khas di daerah-daerah, atau sekedar jamu, ataupun kopi sekalipun. Mereka bakal ngelatih itu dengan cara mereka ngecoba sebenarnya. Tapi kalau untuk yang kita mungkin baru banget mulai, untuk ngelatih sensorik itu 3 bulan sebenarnya cukup. Asal rutin. ya. Gak perlu kopi banget kok. Kita bisa beli buah mungkin. Kita bisa beli jeruk mandarin. Bisa beli jeruk Bali. Sesimpel itu. Terus kita taruh di bowl. Kita kasih air. Udah kita cobain airnya di situ. Seret. Habis itu dilepeh gak ada masalah. Seenggaknya kita palet lidah kita udah gak asing dengan rasa itu. Gitu kalau sensori sebenarnya. Perlu proses emangnya. Perlu Jadi proses. barista juga sebetulnya aku bisa ngeracik gitu kan. Bukan serta-merta itu, tapi sensoriknya juga harus dilatih sebetulnya. Sensorik harus dilatih. Dan pernah ngalamin nggak belum sarapan harus kalibrasi gitu terus sakit perut? Kayaknya derita barista ya. Itu makanan sehari-hari sih pastinya. Cuma after itu biasanya kita udah ready nasi uduk di tas. Jadi kita bisa langsung buka, langsung makan semuanya. Itu udah pasti kayak gitu sampai muntah-muntah. Udah pernah juga karena lebih ke ego sendiri sih. Kita mungkin kalau baru-baru tuh masih menggebu-gebu. Jadi kita maksa dan kadang penasaran, teman-teman tuh bilang, iya gue nyoba espresso nih langsung mual-mual. Terus kita kan kadang lebay lu kayak gitu. Jadi kita kadang nyobain sendiri langsung. Pada akhirnya ya kita kena imbasnya juga. Tapi itu salah satu resiko mungkin atau bisa dibilang resiko ya bagi seorang barista karena memang awal itu kan kita harus kalibrasi dulu gitu kan, menemukan komposisi yang sesuai gitu, dan tiap hari itu kalibrasi juga beda-beda katanya. Beda-beda. Bisa pastinya. beda-bedanya. Bukan tiap hari, bahkan setiap jam itu pasti beda-beda kalibrasinya. Makanya kalau kayak di coffee shop tempat aku kerja sendiri di Excelso Coffee itu setiap 4 jam sekali sebenarnya kita kalibrasi untuk kita bisa tetap jaga konsistensi rasa. Kadang customer kita kan reguler, mereka nyobain americano hari ini sama nyobain americano ketika besok itu sebisa mungkin sama karena mereka cukup sensitif akan hal itu sebenarnya, walaupun base-nya kayak cuma pahit, nati ataupun coklat aja gitu. Oke, dan itu juga dari espresso itu ada beberapa nama ya, espresso tambah air americano, espresso ditambah apa jadi namanya apa gitu ya. Iya betul, itu banyak. Jadi espresso tuh hanya base-nya aja. Itu sih. Terus dari tahapan kalibrasi juga ya, bukan kalibrasi sih, apa sih namanya ya? Selain espresso itu kan sebetulnya ada beberapa nama juga ya, beberapa ada lungo, ada ristretto. Nah itu tuh apa sih? Oke, kalau itu sebenarnya kita base-nya main di rasio. Kalau kayak ristretto itu kita rasionya 1:1. 1:1 itu dalam artian kita pakai kopi di 20 gram, itu nanti airnya keluar di 20 gram juga. Alhasil kita cuma dapat sedikit banget, cuma itu ngeluarin rasa yang kompleks dan intens. Itu biasa digunain kita buat di cappuccino. Karena base-nya cappuccino itu kena susu, kita nggak mau ngilangin esensi dari kopinya, cuma kita mau tetap nonjolin dari susunya itu. Jadi kita buat ristretto. Kalau espresso itu biasanya 1:2.
Dia bisa 20 gram ataupun 18 gram, airnya nanti di 30 gram atau sampai 40 gram. Nah kalau espresso itu dia bisa banyak, bisa buat es kopi susu, gula aren sebenarnya. Espresso itu paling aman buat base signature beverage apapun itu. Entah yang pakai sirup, entah nanti pakai soda, ataupun pakai tonic segala macam itu espresso bisa. Untuk kayak yang lungo itu sebenarnya buat orang yang mau minum espresso tapi nggak mau terlalu kuat rasanya. Jadi lungo itu perbandingannya bisa 1:4 sebenarnya. Kita bisa pakai beansnya tuh di 18 gram atau 20 gram, akhirnya kita bisa sampai di 60 gram. Itu mereka biasanya buat 2 kali minum. Kalau kita espresso, double shot espresso itu kita sekali sesap doang. Kalau lungo kita bisa sampai 3 kali. Tapi tetap dapat rasa yang intens. Itu sih sebenarnya. Wah, saya dapat pengetahuan nih mengenai ini. Besok buka kopi shop aja gitu di Sumedang. Itu enak banget sih. Iya. Jadi kayak kita nggak monoton sebenarnya di kopi ini. Di sisi lain perkembangan tren jalan terus. Makanya kayak kita harus update. Seminimal mungkin kita ada Instagram yang cukup aktif untuk melihat itu. Karena informasi udah tidak sesusah dulu sebenarnya. Yang kayak masih suka nahan-nahan ilmu, kayak untuk kita tahu satu hal itu kita harus ikut kelas dulu. Kalau zaman dulu tuh kayak gitu. Betul. Tapi sekarang udah banyak banget influencer yang welcome. Mereka udah ngasih tahu sampai kayak mereka bikin statistiknya di Instagram itu mereka udah seniat itu untuk jadi content creator. Jadi minimal kita ada Instagram, kita update terus untuk biar kita nggak tertinggal di industri kopi ini. Karena sayang juga kalau tertinggal. Termasuk Excelso Coffee pun sekarang sudah sangat-sangat berkembang. Sekarang udah tidak pakai mesin full automatic lagi. Sekarang udah semi automatic. Jadi dia lebih dapat rasa kopi yang kuat dan otentik. Wow, luar Itu biasa. sih sebenarnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, ke industri kopi kembali. Dari Indonesia sendiri itu kan sangat kaya sekali ya. Mulai dari Jawa Barat, mulai ke Aceh, ada kopi Gayo di Aceh, ada di Sumatera dan lain-lain. Nah, itu mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri ya. Ternyata, rasanya gitu kan, rasanya dari apa segala macam. Nah, dari beberapa rasa kopi Nusantara ini, itu kan kalau di Jawa Barat ada Preanger, Java Preanger, apa segala macam, segala macam, ada Gayo. Sebetulnya itu yang membedakannya apa sih sebetulnya? Kan sama-sama aja kopi dari biji kopi gitu, tapi kenapa itu bisa berbeda itu setiap daerah? Oke, kalau itu sebenarnya faktor banyak, ada terutama dari faktor iklim, ada faktor tanah juga di sekitaran situ, sama varietas sebenarnya. Kalau kayak kita nemu beans dari Jawa Barat, itu mereka punya karakter yang fruity. Karena mereka punya varietas yang cukup umum. Kayak sesimpel lini es, sigara rutang. Itu sebenarnya varietas kayak tumbuhan yang bisa ngeluarin rasa-rasa khas untuk nutrisi si pohon kopinya. Untuk kayak dari Aceh kita bisa dapat kopi yang floral sebenarnya. Karena dia punya varietas kayak namanya Katimor, terus ada Abyssinia. Itu karakter varietas yang bisa nge-enhance rasa floral untuk si pohon kopinya nantinya. Itu sih. Sama faktor iklim juga Aceh sama Jawa Barat udah pasti beda kan. Oh iya ya. Di situ Ya sebenarnya. kayak buah-buahan juga atau sayuran kan dari setiap daerah beda-beda gitu kan, ada namanya buah apa ya beda-beda gitu rasanya juga gitu kan. Kopi juga sama ya Kopi ternyata juga ya. sama. Walaupun jenisnya ya namanya juga sama kopi, tapi setiap daerah berbeda. Betul. Dan mereka kadang punya inovasi prosesnya sendiri yang bikin memengaruhi rasanya jadi beda. Mungkin kita petani Jawa Barat lebih maju dari petani Aceh, atau mungkin sebaliknya petani Aceh lebih maju dari petani Jawa Barat. Itu mereka berinovasi sebenarnya dengan nambahin fermentasi lainnya kayak mosto. Mosto tuh kayak sesimpel green beans itu kita ditaruh di air jus sebenarnya. Yang pada akhirnya itu ngeluarin rasa fruitynya kompleks banget, kuat banget. Atau di Aceh ada namanya Gayo wine. Mereka nge-keep beans kopinya itu lama banget sampai akhirnya ke fermentasi kuat yang pada akhirnya bisa ngeluarin rasa floral ataupun anggur. Sesimpel itu sebenarnya.
Kayaknya kalau digali terus nggak bakal cukup sejam 2 jam nih kalau Nggak bicara habis. masalah kopi nggak bisa habis ya. Nggak habis-habis Apalagi kalau kopi. ada di pertanyaan juga saya ini masalah ketinggian juga kan mempengaruhi ternyata Ketinggian ya. mempengaruhi, benar. Arabica sama Robusta juga ketinggiannya beda Betul. MDPL-nya ya. Nah, ketinggian itu sama kayak iklim sih dia. Jadi nanti kayak Hmm. semakin tinggi itu kan semakin dingin sebenarnya. Mm-mm. Semakin bawah kita kayak semakin cerah ataupun panas, bahkan bisa kemarau. Ini ketinggian kebunnya ya. Ketinggian kebun. Ya, ketinggian ketinggian untuk Nanam nanam biji biji kopinya ya. Robusta sama Arabica. Arabica juga beda. Dan kalau misalnya kita bedah terus nih pemirsa, ini kayaknya nggak akan cukup seharian karena masalah kopi ini sangat menarik sekali Itu kompleks gitu. banget. Kompleks juga gitu kan. Nah, kita udah di penghujung acara nih Kang Danis. Oke. Boleh mangga barangkali ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa BLC Podcast Studio, mangga silakan. Oke. Untuk teman-teman mungkin yang baru mau mulai industri kopi untuk ya cari cuan lah ya, sebenarnya kita basicnya kerja. Itu semangat, terus belajar terus sepintar apapun kita, dengerin apa yang orang ketika punya statement yang beda dari kita tetap dengerin, karena balik lagi kayak yang saya bilang tadi, kopi itu bukan masalah waktu. Tapi bisa mungkin kita setiap hari belajar, kita produktif, sekedar cari-cari informasi, itu kita harus bisa gali terus. Karena industri kopi ini maju dengan sangat pesat sebenarnya. Jadi semangat untuk mendalami industri kopi. Baik, terima kasih Kang Denis, luar Terima biasa kasih sekali. banyak. Mudah-mudahan pemirsa juga dari podcast ini mendapatkan pengetahuan yang bertambah ya, dan juga ilmu yang bermanfaat dari obrolan kita ini. Tentunya sekali lagi terima kasih hatur Terima kasih nuhun banyak. sudah meluangkan waktu datang ke BLC Podcast Studio ke Sumedang, jauh-jauh dari Bekasi nih ke sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share podcast ini. Oke. Oke, saya Dadan Nugraha pamit dan Darnis, saya izin pamit juga. Terima kasih BLC Podcast. Sukses terus. Ciao. ciao.